Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai alat pemuas kebutuhan atau benda. Yang dalam ilmu ekonomi, benda itu ada dua macam, benda abstrak dan benda konkret. Nah, tujuan dari KBM kali ini, saya ingin kalian nanti memahami mengenai apa pengertian benda itu sendiri. Lalu dalam ilmu ekonomi benda itu dibedakan menjadi apa dan jenis-jenis benda. Nah, silahkan ikuti video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi pelajaran pada kali ini kita akan membahas mengenai alat pemuas kebutuhan manusia atau benda, atau sering juga disebut barang. Menurut ekonomi, barang itu ada dua, benda atau barang berwujud dan barang tidak berwujud, atau benda konkret dan benda abstrak. Benda konkret yaitu alat pemuas kebutuhan yang berwujud, bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita ukur. Itu benda atau barang berwujud. Seperti yang seperti ballpoint ini kan benda berwujud. Ini untuk memenuhi kebutuhan saya sebagai seorang guru untuk menulis. Nah, ini juga benda berwujud, bisa kita pegang, bisa kita raba. Ini benda berwujud untuk memenuhi kebutuhan saya. Ini benda berwujud. Kemudian benda tak berwujud atau sering disebut benda abstrak, yaitu benda yang tidak bisa kita lihat keberadaannya, tetapi bisa kita rasakan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Contohnya hiburan, lagu-lagu. Lagu itu kita nggak bisa melihat lagu, tapi dari lagu itu kita bisa merasakan. Umpama jasa seorang dokter, jasa seorang guru, itu adalah yang diberikan pada kita. Itu adalah benda tapi tidak berwujud, tapi kita bisa memanfaatkan, bisa kita merasakan manfaatnya. Hiburan itu kan tidak kelihatan barangnya apa, tetapi kita bisa merasakan nikmatnya kita berlibur atau memiliki hiburan. Itulah benda abstrak, tidak kelihatan tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Contoh lain seperti tukang pijat. Kita bayar pijat tubuh kita, tetapi apa yang kita bayar? Yaitu dia berjasa, karena itu dia berjasa memberikan sesuatu sehingga tubuh kita jadi sehat kembali, jadi enak kembali. Ya, si pijatan itu kan jasa, nggak bisa kita lihat. Ya. Baik, berikutnya, benda itu bermacam-macam menurut ilmu ekonomi. Yang pertama, benda dilihat dari cara memperolehnya. Menurut cara memperolehnya, benda dibagi menjadi tiga. Satu, benda bebas. Benda bebas yaitu benda atau barang yang untuk memperoleh barang tersebut tidak perlu pengorbanan. Karena apa? Benda bebas itu jumlahnya tidak terbatas, sudah tersedia, yang menyediakan yaitu Allah SWT. Contohnya udara. Udara yang kita hidup sekarang ini, saya tidak membeli, tidak membayar. Sinar matahari. Kita bangun pagi, keluar rumah, sudah mendapatkan sinar matahari. Sehingga kita tidak perlu menggunakan listrik pada siang hari karena sudah ada sinar matahari yang nggak perlu kita beli. Kalau listrik kan kita harus bayar. Itulah benda bebas. Untuk memperolehnya kita tidak perlu pengorbanan, tidak perlu biaya. Karena itu kita bersyukur pada Allah. Karena apa? Di antara sekian banyak benda bebas ini, kita tidak bayar. Bernapas tidak bayar, menghirup oksigen kita tidak bayar. Coba bayangkan kalau ke rumah sakit, satu tabung gas oksigen itu berapa? Karena itu jangan lupa selalu bersyukur pada Allah. Karena kita disediakan sinar matahari juga begitu. Allah memberikan sinar pada kita tiap hari, tidak bayar, gratis. Itu kita pentingnya bersyukur pada Allah. Yang kedua, benda ekonomi. Benda ekonomis, yaitu benda yang jumlahnya terbatas. Untuk memperolehnya harus perlu pengorbanan, korban uang atau korban waktu.
Contoh, saya ingin memiliki sepatu. Saya harus datang ke toko sepatu. Sampai di toko sepatu, itu kan mengeluarkan waktu. Bahkan saya berisiko di jalan. Sampai di toko sepatu, saya harus keluarkan uang untuk bayar sepatu. Untuk mendapatkan uang, saya harus kerja. Berarti benda ekonomi yaitu benda yang jumlahnya terbatas. Dan untuk memperoleh benda itu, kita perlu korban, keluar biaya, keluar tenaga, bahkan kadang keluar perasaan, korban perasaan. Sampai disuruh mobil mewah, kita datang, pengen beli mobil mewah. Uang kita nggak cukup, berapa ini harganya? 2 miliar. Boleh ditawar enggak? Oh boleh. Ditawar berapa? 2 juta rupiah. Kita kan malu sendiri. Mobil harganya 2 miliar kok kita tawar 2 juta gara-gara kita tidak punya uang. Ini korban perasaan. Yang ketiga yaitu benda ilit. Benda ilit yaitu benda atau barang yang jika berlebihan kita tidak inginkan. Air tadi kebutuhan kita, udara kebutuhan kita, sinar matahari kebutuhan kita. Tapi kalau berlebihan kita nggak mau. Api, kita butuh api seperlunya. Tapi kalau api terlalu banyak, namanya kebakaran, kita nggak mau. Itu barang ilit. Air, kita butuh air seperlunya. Tapi kalau air banjir, kita nggak mau. Angin udara ini kita seneng. Tapi kalau angin topan, angin puting beliung, kita nggak suka. Itulah benda menurut cara memperolehnya. Lalu dilanjutkan, benda berdasarkan kegunaannya. Dibagi dua, benda produksi, barang produksi, benda konsumsi, barang konsumsi. Benda produksi atau barang produksi itu barang yang digunakan untuk keperluan produksi seperti bahan baku, mesin. Itu kan untuk keperluan produksi, untuk menghasilkan sesuatu lebih lanjut. Itu benda produksi. Benda konsumsi yaitu benda yang kita pakai langsung untuk keperluan konsumsi kita, makanan, minuman, pakaian. Itu contohnya. Benda yang berikutnya menurut kegunaannya ada beberapa guna benda. 1. Place utility. Kegunaan benda karena apa? Karena berpindah tempat. Sehingga benda itu kalau pindah tempat, nilainya makin tinggi, makin bermanfaat. Contoh, batu yang ada di kali, itu kan seolah-olah nggak ada gunanya. Tapi batu kalau dipindah ke pinggir jalan, dikumpul-kumpulkan, ada orang yang mau butuh batu itu, ada yang mau membeli batu, ada yang mau menghargai batu itu. Karena pindah tempat batunya, tapi ketika masih di kali, orang malas mau menggunakan. Tapi karena ada orang yang memindahkan tempatnya dari kali menuju ke pinggir jalan, maka batu itu bernilai ketika pindah tempat. Begitu juga pasir, begitu juga tambang yang ada di dalam bumi ini akan berpindah tempat ke permukaan bumi, kemudian dikelola oleh orang, nilainya tinggi. Tapi ketika masih ada di dalam bumi, belum bernilai, seolah-olah belum bernilai. Lalu kegunaan waktu. Benda berguna, benda makin berguna jika ada perubahan waktu. Contoh, payung. Payung itu ketika musim panas, kemarau, nggak hujan, buat apa kita pakai payung? Tapi ketika waktu hujan, payung itu punya nilai. Mantel, jas hujan punya nilai ketika musim hujan, ketika pas kita kehujanan. Baru mantel, baru payung itu punya nilai lebih. Tadi ketika nggak hujan, kita biarkan aja di jok motor, kita sembunyikan aja di bagasi mobil payungnya. Tapi ketika kehujanan, kita pakai. Itu artinya waktu hujan payung lebih bernilai daripada tidak hujan. Waktu hujan payung itu lebih bernilai, mantel itu lebih bernilai daripada ketika tidak situasi hujan. Lalu setelah place utility, time utility atau waktu, kegunaan karena waktu, yaitu form utility. Form itu bentuk, utility itu kegunaan. Jadi barang berguna karena berubah bentuk.
Contoh kayu, kok jadi belaga, kok jadi almari, itu kan berbeda, nilainya beda itu. Nilainya tambah tinggi ketika kayu itu biasa kita beli 1 juta, tapi ketika sudah jadi papan, diiris-iris, dibuat papan banyak sekali, nilainya jadi 2 juta. Ketika sudah jadi almari, hanya beberapa lembar kayu aja, nilainya bisa jutaan. Ini karena berubah bentuk. Gandum, kita beli gandum 1 kilo murah, beli gandum 1 kilo itu murah. Tapi ketika gandum itu kita campur dengan telur, kemudian kita masak, maka nilainya jadi mahal. Karena ada perubahan. Itu berubah bentuk. Selanjutnya, kegunaan dari kegunaan menurut ownership utility. Benda lebih berguna karena dimiliki oleh berpindah pemilikan. Contoh, mesin jahit yang ada di toko. Itu di toko ya hanya untuk barang dagangan, nggak berguna. Yang punya toko ya nggak menggunakan mesin jahit itu. Tetapi ketika mesin jahit itu dibeli oleh seorang penjahit, wah manfaatnya tinggi sekali. Kenapa? Dari pemilik toko, pedagang mesin jahit dibeli oleh penjahit. Maka karena berpindah ownership ya, berpindah kepemilikan, maka benda itu menjadi lebih berguna, yaitu ownership utility. Lalu yang berikutnya, elemen utility. Elemen utility itu artinya suatu benda lebih bermanfaat karena ada sesuatu yang ada di dalam benda itu. Contoh obat. Obat itu barangnya kecil, nilainya mahal, dijual mahal, 1 tablet berapa, bahkan ada yang jutaan. Karena apa? Di dalam obat ini punya elemen utility, ada sesuatu, ada unsur yang membuat kalau obat itu diminum maka kita jadi sehat. Itu elemen utility. Suatu benda berguna karena ada unsur yang ada di dalamnya. Lalu kemudian yang terakhir, service utility. Benda berguna karena ada yang melayani melalui benda itu. Contoh radio, contoh televisi. Radio itu nggak ada gunanya kalau tidak ada studio yang menyiarkan siaran-siaran, yang nyetel lagu-lagu yang kita dengarkan melalui radio. Radio itu kita beli harus ada yang menservis, melayani siaran. Jadi radio bisa berguna, bisa mahal, bisa kita nilai ya karena ada suaranya. Televisi juga begitu. Kita beli televisi, berapapun harganya televisi, nggak ada gunanya kalau tidak ada stasiun televisi yang menyiarkan siarannya. HP yang kita miliki nggak ada gunanya ketika tidak ada provider, nggak ada gunanya ketika tidak ada satelit, nggak ada gunanya kalau tidak ada server yang melayani komunikasi, sarana komunikasi. Itulah service utility. Jadi ada elemen utility, ada time utility, ada place utility, ada form utility, ada ownership utility. Sehingga suatu benda itu akan lebih bermanfaat, lebih bernilai, lebih berguna karena perubahan bentuk, karena ada perubahan waktu, karena ada unsur yang di dalamnya, karena ada perubahan hak milik, karena ada yang melayani, yang menservis. Lalu selanjutnya yaitu benda berdasarkan penggunaannya dengan benda lain. Ini dibagi menjadi 2. Satu, benda komplementer. Benda komplementer yaitu benda yang penggunaannya itu harus bersama dengan benda lain. Harus dengan benda lain. Kalau sendirian nggak bisa.
nggak maksimal guna benda itu. Contoh, ada sepatu, ya ada kaos kakinya. Kaos kaki dan sepatu itu komplementer, saling melengkapi. Coba kamu pakai sepatu saja nggak pakai kaos kaki, kurang lengkap. Komplement itu lengkap. Ada pakaian, ada kaos dalam, rasanya nyaman, lengkap ini, saling melengkapi. Ada celana, ada sabuk, ini melengkapi. Pakai sabuk dok, lucu. Pakai celana dok, nggak pakai sabuk, lotrok. Itulah benda komplementer. Ada ban, ada pentilnya, ada ban, ada anginnya, isi dari ban itu atau nitrogen. Saling melengkapi. Sehingga penggunaan benda komplementer itu makin lengkap jika ada benda lain yang melengkapi. Lalu yang kedua, benda atau barang substitusi. Benda substitusi adalah benda yang penggunaannya itu saling menggantikan. Saling menggantikan. Contoh, nggak ada pakaian, kaos pun nggak apa-apa. Tidak ada sepatu, pakai sandal boleh. Tidak ada akar, rotan pun jadi. Ada istilah semacam itu. Kemudian contoh yang lain yang saling menggantikan, yaitu tidak ada air putih, air teh pun juga nggak apa-apa. Ya, jadi benda substitusi itu benda yang menggantikan benda yang lain. Keberadaannya bisa menggantikan keberadaan penggunaan atau benda yang lain. Itu substitusi. Nggak pakai motor, ganti aja pakai sepeda. Nggak punya sepeda motor, pakai saja mobil. Itu kan menggantikan kendaraan roda 4 bisa menggantikan kendaraan roda 2. Itu contohnya benda substitusi. Kemudian kita lanjut pengelolaan benda berikutnya, yaitu benda berdasarkan proses pembuatannya. Dibagi 3 ini: benda atau bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan atau barang jadi. Bahan mentah atau barang mentah atau benda mentah itu benda yang belum mengalami proses produksi, masih hasil. Contoh, kita menebang pohon kita tebang kayu, ini masih bahan mentah untuk perusahaan mebel nanti. Lalu yang kedua, bahan setengah jadi itu bahan atau benda yang sudah melalui proses produksi tetapi belum bisa maksimal digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Contoh, kayu tadi, bahan mentah. Kayu tadi ketika kita gergaji, kita potong-potong jadi papan, jadi belabak. Itu belum bisa kita gunakan maksimal. Kita butuh almari, kalau belabak saja belum maksimal. Jadi belabak itu bahan setengah jadi. Gandum itu setengah jadi. Bahan mentahnya apa ya? Ketika masih di pohon, gandum, kemudian berbuah, buahnya kita petik itu masih bahan. Baru kemudian setengah jadinya ya sudah jadi gandum setelah kita proses. Belum jadi, belum bisa dimakan dengan enak. Lalu yang terakhir, benda jadi atau barang jadi. Artinya barang yang sudah melalui proses produksi dan akhirnya sudah siap kita konsumsi. Kita makan, kita minum, kita pakai. Pakaian ini kan barang jadi, sudah ya penggunaannya sudah maksimal pakaian ini. Dulu dari kapas, bahan mentah, kemudian kain, kemudian dijahit, jadilah pakaian. Artinya benda jadi atau barang jadi yaitu barang yang sudah siap dikonsumsi. Nah, demikian materi mengenai benda atau alat pemuas kebutuhan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan seterusnya silahkan dibuat resume. Apa yang saya sampaikan tadi, apa yang saya sampaikan tadi, kamu catat ulang. Apa
Apa artinya benda? Sebutan macam-macam benda dan contohnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.